Gue ceritalah, gue begini. Terus kata dia, emang masih ada keturunan Cepu? Nggak tahu pak. Setahu saya keturunan Sunda. Tapi biasanya yang naik cetok kalau keturunan Cepu emang diliatin begitu. Emang nggak boleh naik di sini. Halo kak, aku Citra mantannya Akbar. Saat pendakian itu emang bener aku ke Gunung Lau sama dia. Emang banyak hal mistis kita tuh ngerasain dan terjadi. Terutama pas kita berdua lagi ada di Gupak Menjangan tuh. Itu aku lihat sendiri si Akbar itu kayak gak sadar terus kerasukan. Terus pas saat itu juga dia bikin dirinya pakai pisau. Di tahun ini, gue kedatangan salah satu narasumber. Dia mempunyai suatu cerita yang menurut gue menarik untuk diangkat. Cerita ini membuat gue merinding dan juga menyeramkan. Ini kejadian di Gunung Lau pada tahun 2023. Plot twist-nya karena melanggar larangan dari orang tua. Apa sih yang terjadi di pendakian gunung tersebut? Kita langsung aja nih sapa narasumber gue kali ini. Halo, Akbar. Halo Bang Indra. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Terima kasih nih Bang Akbar udah datang jauh-jauh dari Bekasi. Iya, planet lain. Planet lain tuh ya. Mampir ke studio besok pagi akan menceritakan kisah yang tadi gue jelaskan kali ini. Melanggar aturan orang tua. Iya. Nggak boleh mendaki ke Gunung Lau, Bang. Ini agak lainnya. Iya. Dan ini menjadikan pendakian pertama Dan terakhir kalinya, Bang. di Gunung Lau. Iya. Anjir, gila sih. Lu nggak mau menceritakan kisah ini sebenarnya? Sebenarnya gue ragu Bang nyeritain. Takutnya gue dibilang halu. Tapi nggak apa-apa lah, kita ceritain aja Bang. Oke. Jadi balik lagi ke teman-teman semua. Iya. Di kisah kali ini, Akbar akan menceritakan kisah di Gunung Lau. Kalian mau percaya atau tidaknya, itu Hak mereka Bang. semua. Dan ini real lo alami ya. Iya, ini real gue alami. Nah, bagi teman-teman semua yang penasaran kisahnya, simak video ini sampai habis. Nah, buat kalian semua nih yang mau menjadi narasumber, langsung aja kirim cerita kalian yang bakal gue cantumin di bawah sini. Jangan lupa juga dengar kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Dan mungkin kita gak usah berlama waktu lagi, segmen pendakian horor dimulai. Horornya jika tidak siap. Itu gue naik Gunung Lau tahun 2023 Bang, di bulan Februari. Itu gue naik gunung sama mantan pacar gue Bang. Mantan? Iya, mantan. Dia udah dari bulan Oktober dia ngajakin gue naik Gunung Lau karena emang dia pengen banget Bang ngeliat Gupak Menjangan. Di situ dia ngajakin gue di bulan Oktober itu, gue nolak karena emang gue juga agak takut ya Bang ya, naik Gunung Lau. Dengar cerita-cerita orang pertama itu yang gue takut Bang. Gue pikir di bulan Februari dia ngajakin gue iyain Bang. Sayang, kamu yakin gak mau temenin aku ke Gunung Lau? Aku kan pengen banget datang ke tempat itu dan lihat keindahan Gupak Menjangan. Gimana ya sayang, bukannya aku nggak mau. Mama aku ngelarang untuk mendaki ke gunung itu. Tapi coba deh aku pikir-pikir dulu. Itu gue nggak ngomong sama nyokap gue kalau gue mau naik Gunung Lau. Sebelumnya juga gue udah cerita tentang Gunung Lau. Nyokap gue ngomong begini Bang, Kalau bisa mah jangan naik gunung itu. Intinya jangan. Alasannya? kalau untuk alasan gue sampai sekarang nggak tahu Bang alasannya apa. Itu udah berkali-kali gue tanya, sampai selesai pendakian itu juga gue tanya lagi alasannya kenapa. Karena setahu gue yang nggak boleh naik Gunung Lau via Ceto ya, kalau menurut orang-orang itu keturunan Cepu ya.
Nah, gue tanya sama nyokap gue nggak ada keturunan itu bang, gue keturunan Sunda. Nah, itu gue naik di bulan Februari itu Pepo Cawang bang. Itu gue ngikut serkos dari salah satu open trip ya ke Gunung Lawu via Ceto. Itu berangkat biasalah hari Jumat malam Sabtu kan ya. Itu jalan gue dari Cawangukit itu sekitaran jam 10-an lah. Biasa ya bang jalan mah. Nah pas sampai ke area base camp nih bang, sekitaran setengah jam lagi tuh pundakku udah berat bang. Pundakku udah berat. Gue ingat kata-kata om gue bang, sebelum naik Gunung Lawu kirimin Al-Fatihah dulu ke Sunan Lawu. Sunan Lawu? Iya, gue dipesan begitu sama om gue. Gue kirimin Al-Fatihah begitu bang, agak enteng pundak gue bang. Udah agak enteng, pala berat bang, pusing banget bang. Nyampe base camp itu pagi, sekitaran jam 6-an lah. Gue nyampe base camp. Biasalah packing ulang, ngerapin barang, mandi dulu. Itu gue mulai trekking itu jam setengah 7-an lah. Gue mulai trekking, itu keadaan kabut bang. Gue jalan sama mantan gue ini bang, jalan berdua kan, karena emang gue ikut serkos kan. Gue nggak gabung sama peserta lainnya. Gue memutuskan untuk jalan berdua tuh, jalan nyampe Candi Ketek bang, itu full kabut. Di ujung Candi Keteknya ini tuh gue ngeliat, itu beneran nyata gue ngeliatnya ya bang ya, itu ada sosok kerak warnanya putih bang, matanya merah. Oh, albino ya? Ya bisa begitu sih bang. Itu dia ngelihat dengan tatapan yang ngejurus ke gue berdua. Ya mantan gue sambil foto-foto sih bang. Cuman gue kan langsung ngeliatin itu, langsung minta, ayo jalan, jangan sampai kesiangan. Gue jalan lagi tuh, lanjut jalan berdua sama dia nih. Jalan udah beberapa lama, gue nyari pos 1 itu nggak ketemu bang. Gue langsung ke pos 2. Gimana maksudnya nggak ketemu pos 1? Nggak ketemu pos 1. Gue jalan sama dia langsung ketemu di pos 2. Ya kita jalan berdua, kita nggak ngeliat pos 1. Udah ngeres nggak mau lama kan, karena yang lagi ngeres duluan tuh udah berangkat bang. Udah berangkat ya, gue mutusin untuk jalan lagi sampai mau ke arah pos 3. Itu gue ketemu sama Mas Oji. Fahrozi. Mas Oji itu gue jadi gabung sama dia. Jalan bareng jadinya sama dia tuh. Perjalanan dari pos 2 sampai ke pos 4 sih gue biasa aja bang, nggak ngerasain apa-apa kan. Have fun lah, cuman emang ada ngilangin down aja bang, ngilangin rasa takut. Di pos 3-nya itu tuh gue ngeliat di sebelah kanan tuh dekat pohon itu gede bang, cuman gue nggak mau ngomong. Orang tinggi gede, gue nggak mau ngomong sama dianya tuh karena yang gue pikirin takutnya dia juga takut, gue takut, sama-sama takut, jadi bikin mental down bang. Nggak lama tuh ngobrol lagi kan sama Mas Oji, kita ngeteh lagi, minum teh lah di pos 3 tuh, sekali ngambil air tuh. Lanjut lagi kita jalan tuh lanjut. Mau nyampe pos 4 itu hujan bang, deras. Hujan deras. Berhentilah di shelter. Berhenti, terus ya ngobrol-ngobrol biasa lah sama Mas W, sama 2 orang privat tripnya Mas Oji. Nah, memutuskan untuk jalan lagi tuh sekitaran udah istirahat 15 menitan lah. Itu jalan lagi, ada trouble. Mas W jatuh
dari pos 4 lah, kurang lebih 20 meteran lah itu jatuh Mas W. Jadi yang ikut sama Mas Ojinya ini itu jalan duluan sama saya sama si mantan saya, disusul sama Mas Oji. Mas W trouble, kita ngecamp di situ aja kan, itu ada setelah pos 4 tuh kalau nggak salah tuh ada lahan ya cukup lah 2 tenda 3 tenda lah. Itu kita ngeres di situ, bikin tenda di situ, itu udah mau maghrib Bang. Udah mau maghrib kita bikin tenda di situ, masuk ke tenda, malamnya masak. Begitu kan. Itu tuh yang gua lihat ya Bang ya, yang gua lihat, yang gua rasain itu gua dikelilingin Bang sama makhluk, dikelilingin. Mungkin Mas Oji tahu makhluknya apa ya Bang ya, gua kan ngerasa doang Bang, itu sumpah gua deg-degan, gua takut ya, cuman alhamdulillahnya ada Mas Oji lah. Ibarat kata gue yang nggak punya apa-apa, nggak punya pegangan apa-apa, ada Mas Oji gitu, gue naik cuman berdua kan ya sama cewek gue. Nah pas sudah itu gue mutusin buat tidur Bang. Gue masuk ke tenda, gue tidur, gue kebangun tuh, gue mimpi Bang. Gue mimpi diginin Bang sama perempuan suaranya ya. Hei anak muda, seharusnya sampean tidak boleh mendaki ke gunung ini. Itu tuh sekitaran jam 12-an lah itu gue kebangun. Gue ngecek jam kan, jam 12-an gue kebangun. Gue mau tidur lagi susah, cuman gue paksain, gue meremin kan. Itu badan gue menggigil Bang. Gue meremin, gue paksain, akhirnya tidur tuh. Bangun lah pagi, gue ceritalah sama mantan gue, semalam gue dimimpin begini. Nah mantan gue juga dimimpiin juga Bang, seharusnya salah satu dari kalian jangan naik ke sini. Dan Masuk nih. Iya, gue ngambil kesimpulan karena emang gue dimimpiinnya seharusnya kamu jangan ke sini, dan dia dimimpiin seharusnya kamu salah satu dari kalian jangan ke sini, tuh berarti nyudutnya ke gue Bang. I know. Itu udah cerita-cerita gitu, gue diskusi Bang sama dia. Gue ngomong begini, ya mungkin gue nggak bisa nganterin lu sampai puncak, gue cuma bisa nganterin lu sampai Kupak Menjangan, karena lebih dari Kupak Menjangan gue nggak tahu nasib gue gimana. Iya, gue ngomong begitu. Kalau emangnya lu mau lanjut ke puncak, nggak apa-apa, lu ikut Mas Oji, gue tunggu tenda gitu kan. Nggak usah, udah kita sampai Kupak Menjangan aja nggak apa-apa. Ya udah, gue udah diskusi begitu, gue jalan lah Samit. Gue jalan Samit tuh masih nyantai Bang, nyantai, masih ketawa-ketawa gue berdua sama dia kan. Sampai pos 5 di Bulak Peperangan tuh, itu rasanya pas gue masuk ngelangkah sampai Bulak Peperangan kan, dari jalanan setapak ini kan ya agak lebar tuh, di sebelah sana tuh kan ada pohon tuh Bang, pohon sendiri tuh. Di situ sampai ke pohon yang melintang itu tuh, itu gue ngeliat parah sih Bang. Mungkin dari namanya juga tahu ya, Bulak Peperangan. Itu gue ngeliat orang perang Bang. Orang? Iya. Perang? Banyak Bang. Itu dia pakai, gue nggak tahu sarung, gue nggak tahu kemben,
gue nggak tahu apa ya bang, dia pakai ditutupin sarung segini, cuman ada celananya ngelebihin sarung, dia pakai rompi tapi dia nggak pakai baju. Dia bawa tameng bundar sama tombak, ada beberapa juga yang gue lihat itu bawa golok bang, golok, tombak sama keris. Jadi main ya gimana sih orang perang bang, Serang-serangan gitu ya. iya. Di situ gue udah lemes bang, gue udah ibarat kata gue udah lemes ngeliat itu ya, gue nggak mau lama-lama di situ. Gue jalan lah gitu, ngelewatin pohon yang melintang gitu tuh. Ya gue ngambil beberapa foto sih, mantan gue minta foto kan di situ, kita foto-foto dulu di situ. Udah itu tuh ada satu yang gue takutin bang. Setelah pohon melintang itu kan, nggak jauh dari situ sekitaran ya 30 meteran lah, itu ada batu ikonik lah buat foto di situ, karena di belakangnya tuh kan sabana ya. Itu buat takut bang, buat takut buat di situ. Itu ada orang gagah, badannya berotot bang, cuman dia megang trisula yang pedang bentuk begini bang. Iya. Nah itu tuh ngeliatinnya ke arah gua dengan tatapan yang gimana sih, tajam banget bang. Di situ gua udah, aduh, apa mungkin arti mimpi gua itu ini diliatin bang gua. Terus nggak lama gua mutusin buat udah ayo lanjut. Gua maksain lanjut tuh. Lanjut gua naik itu. Kalau mau ke Gupak Menjangan kan dari Bulak Peperangan kita agak nancak ya bang. Di situ gue nancak tapi gue pengen ngeliat ke belakang terus bang, ngeliat ke orang yang megang trisula ini bang. Gue udah itu terus sama mantan gue ya, udah jalan, gak usah dilihat, jalan masuk ke Gupak Menjangannya ini tuh, gue langsung muntah bang. Muntah. Gue langsung muntah, terus gue mutusin lagi kan, gue diskusi lagi di situ. Yaudah nggak apa-apa, kalau misalnya kamu mau lanjut aja ke puncak, aku turun ke tenda. Terus tapi alhamdulillahnya dia nggak egois bang, dia nggak mau memutuskan untuk ke puncak, dia mau nemenin gue. Terus gue ngomong lagi begini, yaudah kita sampai Gupak Menjangan aja ya. Yaudah kita jalan sampai ujung nggak apa-apa, yang penting kita nggak usah naik ke Pasar Dieng. Itu gue jalan udah sempoyongan bang, itu gue tahu gue jalan sempoyongan itu dari dia. Gue di situ udah muter-muter kan, sampai lah ujung Gupak Menjangan itu, mau naik ke atas tuh ke arah Pasar Dieng. Di situ gue istirahat. Gue masih diajak ngobrol sama dia itu masih enak bang, masih mau ngejawabin, masih mau inilah. Gue duduk berdua sama dia di Gupak Menjangan, gue buka logistik kan, gue makan buah berdua sama dia tuh sambil nikmatin Gupak Menjangan. Itu menurut gue sih bagus banget bang. Ngobrol-ngobrol itu gue di Gupak Menjangan sekitaran hampir 2 jam gue nikmatin Gupak Menjangan kan. Dan gue tanya lagi dia, ya udah kalau emang yang mau bener-bener ke puncak, mau nyampe Mbok ya gak apa-apa, jalan aja. Terus gue ngomong gini, aku tunggu sini, kalau nggak tunggu di tenda. Dia nggak mau bang, nggak, kalau nggak sama kamu naiknya aku nggak mau ke puncak. Di Gupak Menjangan gue nggak tahu itu kuda, nggak tahu itu kijang, nggak tahu apa sih bang, ada di sebelah kiri ke arah turun tuh. Itu gue ngeliat kuda, nggak tahu kijang, itu warnanya putih bang, putih. Ada 2 atau 3 gitu. Unik juga ya. Gue nggak tahu si dia ini ngelihat atau enggak.
gue jalan mau turun ke Bulak Peperangan lagi tuh, baru di tengah-tengah di Kupak Menjangan itu gue muntah lagi bang. Muntah lagi kan gue megang pisau nih bang ya, megang pisau buat ngupas buah tuh. Nggak tahu kenapa gue sadar nggak sadar sih itu ya, tangan gue ke belakang bang. Ke belakang itu sepenglihatan mantan gue ini, sepengakuan mantan gue ini, itu gue nusuk belakang gue bang pakai pisau. Anjir. Pas udah itu kan gue nggak ngomong sama dia, nggak ngapa-ngapain sama dia, pokoknya nggak ngomong apa-apa dah. Pikiran gue jalan terus. Gue jalan turun dari Kupak Menjangan itu bang ya. Pas jalan turun beberapa langkah, gue ngeliat yang gue lihat di batu itu bang, dengan tatapan sama yang tajam bang. Itu gue langsung jatuh duduk bang. Kaki gue nggak kuat bangun, udah nggak kuat jalan, udah lemes di situ. Kalau kata dia gue nangis. Kalau kata dia tuh gue nangis bang lama di situ. Dia tetap kekeh, udah ayo turun, kita naik bareng, pulang bareng. Kita naik berdua, pulang berdua. Tenang, aku nggak ninggalin kamu. Dia ngomong begitu. Gue bangun lemas, kaki gue tuh lemas. Jadi gue udah duduk aja dulu. Jadi gue ngeliatin dia ngeliatin gue dengan megang trisula di tangan kanan apa kiri ya? Kanan kalau nggak salah. Ngeliatin begitu. Nggak mau lama-lama kali ya, si dianya juga mungkin takut ya. Ditarik lah, dipaksa buat jalan. Gue mau jatuh didorong sama dia. Udah jalan gak usah dilihatin, begitu kan. Dan apa yang gue lihat di awal gue lihat di Bulak Peperangan itu, gue lihat lagi bang pas turun bang. Itu gue nggak bisa nahan nangis di situ bang, karena kayak gimana ya, ngelihat orang ada yang kena tombak, ada yang kena golok. Nah, aku nggak tahu nama bendanya apa ya, sebutlah golok lah bang, soalnya bentukannya kayak golok. Di situ udah lemas banget bang, ngelihat begitu kan, didorong lagi sama dia, ditarik, udah ayo turun keluar dari Bulak Peperangan. Jalan cuman setapak bang, cuman satu. Dan gue mintanya yang di sebelah kanan jalan setapak itu, sebelah kanan jalan setapak itu jurang bang. Gue ngelihatnya itu jalan lebih lebar dari jalan setapak itu. Aslinya jurang Bang. Kalau turun di sebelah, kalau kita dari Bulak Peperangan itu turun sebelah kanan itu jurang bang, yang arah mau ke pos 4. Gue tetap kekeh minta di jalur kanan itu bang. Ditarik sama dia, ditarik lagi sama dia. Udah jalan lurus aja, gak usah ngeliat ke kanan, lurus aja jalan, gak usah ngeliat ke kanan. Tetap gue kekehnya minta ke kanan. Ditarik lagi sama dia. Udah ngelewatin itu tuh bang, ada burung jalak. Setelah ngeliat burung jalak itu, dan gue enak dalam artian nggak keleyangan kayak di Bulak Peperangan, nggak lemes kayak di Bulak Peperangan bang. Itu jalan gue biasa, enteng. Gue ngeliat jalur pun satu, ini gue jalan. Pas burung jalaknya itu terbang lagi bang, kaki gue lemes lagi. Kok bisa ya? Gue juga bingung bang, kenapa bisa begitu kan. Tetap gue ditarik-tarik, udah ayo turun ngomong begitu kan. Dia ini tetap kakak minta turun, cuman kata gue ya udah nggak apa-apa duluan kalau emangnya mau buru-buru. Cuman dia maunya ya udah
pelan-pelan aja kita jalan bareng. Jalan nyampe tenda gue kayak orang kosong bang, bengong aja. Ditanya sama dia gue nggak ngejawab, ditanya sama dia gue nggak ngejawab. Gue kayak orang tablo lah, maaf, blank. Sampai yang packing dia, barang di packing semua sama dia. Setelah di packing turun. Dia nggak mau jauh dari gue bang, tetap ngedorong jangan sampai gue balik ke atas. Karena emang pas turun itu gue ngeliatnya ke atas bang. Gue nggak tahu apa yang gue lihat ya, cuman sadar nggak sadar gue ngomong, ayo kita pulang ke atas. Ditarik sama dia sampai pos 3, nggak ngebreak lagi, langsung bablas. Di pos 2 gue istirahat dan gue turun ketemu pos 1 bang. Gue main tanya-tanyaan sama dia, tadi nih kita naik nggak ada, kita naik tuh nggak ada, ini ada, posnya ada, tapi gue berdua nanya langsung. Gue buru-buru turun, gue nggak mau lama-lama di situ bang. Buru-buru turun, kan di situ ada kolam tuh. Dia ngelempar uang recehan, nggak tahu buat apa ya, ngelempar uang recehan tuh. Kan lewatin Candi Ketek lagi nih bang. Situ gue ngeliat kera yang gue lihat di awal. Kera albino. Iya, itu dia duduk, kalau nggak salah nih ya bang ya, Candi Ketek tuh kan gini nih bang, kayak bentuk piramid ya. Itu dia berdiri di atas. Di atas ujung candi. Dirinya di situ. Udah gua nggak mau ngeliat lama-lama di situ. Gua mutusin buat lanjut tuh lewat kayak candi-candi gitu, kayak pura lah. Gua turun lewat situ. Ternyata di situ tuh ada pengawal-pengawal yang gua ngeliat di bulak peperangan pada megang tombak dan tamengnya itu bang. Ada yang diri di situ, sekitar 4 orang lah yang berdiri di situ bang. Turun, nyampe lah base camp bang. Udah nyampe base camp, gue mandi ngebersihin badan tuh. Ada salah satu pendaki juga bang, abis ngecamp apa tektok gitu. Dia ngeliatin gue cerita lah, gue begini. Terus kata dia, emang masih ada keturunan Cepu? Nggak tahu pak, setahu saya keturunan Sunda. Tapi biasanya yang naik cetok kalau keturunan Cepu emang diliatin begitu, emang nggak boleh naik di sini, emang begitu. Tapi gue ngerasa gue nggak ada keturunan Cepu ya, emang karena bokap gue juga dari Jawa Barat kan ya. Nah masih penasaran, dia nanya sampai dibilang gue ada keturunan Cepu. Gue jawab nggak ada. Mantan gue cerita lagi bang, sebenarnya kenapa nggak boleh sampai puncak, kenapa cuman sampai Gupak Menjangan doang. Ya gue ngambil kesimpulan dari mimpi gue itu, gue nggak mau terlalu jauh banget bang. Sedangkan pasnya gue nyampe tenda lagi pun gue ngomong, ayo kita pulang ke atas. Berarti kan ada sesuatu bang. Udah semuanya itu kan pulang nih bang, nyampe rumah nih. Gue nyampe rumah tuh nyokap gue ngomong begini bang, gimana naiknya? Gue dengan alasan ya baik-baik aja,
takutnya orang tua khawatir kan ya. Baik-baik aja. Terus gue ke warung lah beli sebat ya bang. Ada tetangga gue ngomong begini, kemarin dari gunung mana Bar? Sang, gue jawab ya dari Lau. Wah, oh dari Lau. Emak lu kemarin gak tidur 2 hari nungguin lu pulang. 2 hari gak tidur? Iya. Tiap malam gak tidur nungguin lu pulang. Lu gak ngomong naik gunung mana? Enggak, cuma bilang naik gunung doang Wak. Oh pantesan. Nah besoknya tuh gue nanya sama nyokap gue kan, Mah, emang Abar ada keturunan dari Jawa ya? Nggak ada, bapak lu Sunda. Begitu. Tapi Abar naik gunung ini dimimpiin begini mah, dimimpiin seharusnya kamu nggak boleh naik gunung ini. Nyokap gue ngomong begini, ya kan gue bilang lu jangan naik gunung itu. Kemarin kan lu nggak ngomong lu mau naik gunung itu, ngomong begitu bang. Kata gue, lah apa urusannya, kan sama-sama naik gunung. Ya lu mau dibilanginnya terserah lu dah, ngomong begitu bang. Ya udah tuh, udah gue habis nanya begitu, besoknya sakit gue bang. Sakit itu gue pokoknya tidur gue didengerin gamelan bang. Waktu lu sakit ini ya? Iya. Dengerin gamelan itu gue sakit hampir 3 hari bang. Hanya serem juga ya. Itu didengerin gak apa kayak bunyi gamelan lah, gamelan khas Jawa kan gitu. Gue ngomong sama emak gue, ya udah ntar juga hilang. Makanya dah lu ngaji lagi dah, lu minum dah tuh air, bikin air yasin dah. Lu minum air yasinnya, siapa tahu sembuh. Dibikinan tuh air yasin, ngaji bareng-bareng kan. Gue minum air yasin, alhamdulillah bang besoknya mendingan. Sehat tuh? Sehat. Ya paling gitu doang sih bang cerita gue bang. Oke. Terima kasih banyak nih Bang Akbar udah mau berbagi kisahnya di Gunung Lau. Ini kejadian tahun 23 bang. 2003. Dan denger-dengar waktu lu naik Gunung Lau dan itu menjadikan pendakian terakhir lu. Iya, pertama dan terakhir bang. Pertama dan terakhir. Oke. Kenapa tuh? Ya menurut gua itu udah gak logis bang. Gak logis dalam artian? Ya dengan gue dimimpiin seharusnya lu nggak boleh datang ke sini, masa ya gue harus datang lagi bang ke situ bang? Ya. Dan nggak mau naik Gunung Lau nih? Enggak. Mau via Ceto, via Cemoro Kandang, via Cemoro Sewu, gue nggak mau. Berarti benang merahnya lu mempercayai silsilah atau omongan dari Iya. orang tua lu? Kalau lu Kurang lebih begitu bang. nggak boleh naik Gunung Lau? Iya. Naik gunung manapun Oke. masih oke. Selain Gunung Lau. Tapi alasannya di sini gue masih penasaran nih Bar, kenapa tuh nyokap melarang gitu? Gue juga bingung bang, kenapa nyokap gue ngelarang gue naik Gunung Lau ya bang ya. Cuman emang sebelum gue naik Gunung Lau kan beberapa bulan, di bulan Oktobernya itu gue ngomong sama nyokap gue, Ma, gue pengen naik Gunung Lau nih. Iya. Diizinin nggak? Ah lu ngada-ngada aja, udah nggak usah. Begitu. Itu gue nanya gitu kadang seminggu tuh hampir seminggu berturut-turut tuh gue nanya gitu, mau naik Gunung Lau, mau naik Gunung Lau. Udah nggak usah naik Gunung Lau. Kalau gunung lain mah terserah lu dah. Digituin. Jawabannya berarti sampai sekarang nggak ketemu nih? Nggak ketemu. Alasannya itu ya? Iya. Pokoknya nggak boleh aja? Nggak boleh. Bahkan kan kalau misalnya, kalau gue narik dari internet ya bang ya, emang keturunan Cepu nggak boleh naik via Ceto kan bang? Iya. Ya kan? Nggak boleh. Mitosnya begitu kan. Masa ya gue ada keturunan Cepu, gue juga nggak tahu bang. Yang gue tahu kan bapak gue Sunda, nyokap gue Betawi. Iya sih.
Ini masih tanda tanya berarti Iya. buat diri lu sendiri ya. Iya. Semoga nanti nyokap nonton kisah lu kali ini dan ngasih alasannya tuh. Ya mudah-mudahan. Oke. Nah, di pendakian lu kali ini memang agak bikin gua merinding ya Bara, karena dari awal mula pendakian lu udah melihat salah satu monyet albino. Iya. Ini kalau boleh tahu monyet beneran atau makhluk lain nih? Sorry. Kalau sepengetahuan gue monyet itu nggak terlalu tinggi dari manusia ya bang ya. Itu tingginya 2 kali lipat manusia bang. Gede dong. Gede bang. Itu dia matanya merah. Dan gigi calingnya itu atas bawah panjang bang. Gila, serem banget ya. Ya serem bang, gue juga ngelihatnya juga udah jiper duluan bang. Asli. Nah, gue juga nggak tahu tuh tentang keberadaan monyet albino ini ya. Entah lo doang yang pernah lihat atau mungkin pendaki-pendaki lain pernah melihat nih. Ataupun warga lokal, base camp dan segala macamnya pernah melihat hal tersebut. Gue nggak tahu nih. Jadi teman-teman semua yang menonton video kali ini mungkin tahu tentang keberadaan sosok monyet albino tersebut, iya. bisa tulis di kolom komentar Bara. Jadi kita luruskan nih. Iya. Kalau misalkan memang nggak ada dan itu masih menjadi tanda tanya tersendiri bagi kita semua ya. Nah, nggak ngelewatin pos 1 nih. Iya, gue nggak ngeliatin pos 1 bang. Nggak sadar kali. Kalau untuk nggak sadar mah kan emang gue berdua bang. Kalau misalnya gue nggak sadar, otomatis yang satu sadar bang. Oke. Lagi ngobrol kali berdua nggak ngelihat pos 1 tuh. Gue jalannya nggak terlalu kencang, nggak pelan juga, nyantai bang. Itu sama-sama nggak ngeliat pos 1. Aneh sih menurut gua. Jalur cuma satu-satunya itu doang ya. Iya, Dan nggak ngelihat. nggak lihat. Itu gue di pos 2 baru ngeres. Yang menurut gue itu pos 2 itu pos 1 bang. Padahal pos Pos 2. Sampai pada akhirnya lu ketemu Sama Mas Oji. Mas Oji. Nah itu terus gue nanya kan sama Mas Oji tuh, Mas pos 1 di mana mas? Lah di bawah. Nggak ada. Ada kayak bedeng ya. Apa? Dia kayak bambu, kayu terus sama seng gitu doang. Nah, Mas Oji ini kan memang tiba-tiba ngerokok tadi lu jelasin di cerita lu. Iya. Ngopi dan menjelaskan kalau naik ke sini Jangan bawa apa-apa. Maksudnya apa tuh? Tadi belum detail. Itu gue juga nggak tahu bang, maksudnya apa bang? Karena emang gue kan nggak punya apa-apa bang, yang gue bawa kan cuman keril, peralatan pendaki bang. Iya, sama mantan. Iya, sama mantan yang gue bawa. Benar. Nah itu nggak tahu tuh. Nggak tahu gue, dia ngomong begitu bawa apaan. Nah ini kan dikelilingin makhluk. Oji cerita nggak Enggak. sebenarnya apa yang terjadi pada malam itu? Oji nggak cerita bang, dia cuma ngomong, tahu kan kita diapain? Gue jawab dikelilingin. Gitu doang bang, gue jawab. Dan divalidasi sama dia. Iya. Setelah itu gue tidur dah, masuk ke tenda. Abis makan gue langsung masuk ke tenda. Gue juga nggak mau terlalu kepikiran juga bang, karena emang gue beneran di laut. Gue takut bang. Gue sebelum dimimpin begitu tuh gue juga udah takut. Dari bawah mula gue udah takut. Cuman gue ya udahlah, udah nyampe sini. Masa ya nggak nyobain naik gitu kan. Nyatanya begitu bang. Oke. Tapi nih Oji ini menetralisir keadaan pada Iya. malam itu. Mungkin kalau menurut gue dia menetralisir ya bang ya. Kalau menurut gue begitu bang. Sampai pada akhirnya lu summit nih. Summit, gue summitnya juga bisa sama Oji bang, karena Oji duluan. Oke. Karena memang di summit lu nggak menjelaskan tentang si Oji ini, jadi lu memang berdua nih summit. Nah, di sini deh yang unik. Bulak peperangan. Melihat orang perang. Cerita tentang bulak peperangan ini bukan 1-2 orang aja yang sering gue dengar melihat hal tersebut dan lu alamin. Iya, itu gue ngalamin. Gimana respon lu ngelihat orang perang depan muka lu, depan mata lu percis gitu? Ini yang tak kasat mata ya. Iya,
Tapi lu menyadari nih Bar, sorry. Menyadari Itu bukan orang. ya, gimana itu loh rasanya? Respon pada saat itulah. Karena kalau ngikutin era modern ya Bang ya, di zaman sekarang nggak ada yang pakai pakaian kayak gitu Bang. Pakaian kerajaan lah ya. Iya. Itu gua ya nggak tahu Bang, gua mau ngomong apa Bang. Pokoknya sedih lah Bang. Oke. Ya, ngerti gua. Dan berlanjut di Gepak Menjangan. Iya. Ada salah satu cerita dari cerita lu nih, lu menusukkan pisau ke badan lu sendiri. Iya. Tanpa lu sadari ya. Iya. Dalam kondisi yang tidak sadar, tapi ada videonya nih, di video sama mantan lu. Wah ini gila sih, menarik nih. Enggak sih Bar, setelah lu tusuknya gitu? Enggak Bang. Hah? Enggak berdarah. Lah, kok bisa? Ya nggak tahu ya, mungkin karena jaket tebel ya Bang ya. Nusuk-nusuk begini tuh gue nggak ngerasain apa-apa Bang. Pisau loh. Iya, itu gue nggak ngerasain apa-apa. Kan gue bawa pisaunya juga kan nggak terlalu gede juga Bang, pisau buat motong buah doang. Gue ngeliat di video itu, emang gue ngeliat Bang videonya Bang, itu gue begini. Gue juga kagak nyangka Bang. Lah namanya kalau orang ditusuk-tusuk begini pakai pisau kan ya minimal jaket robek lah. Iyalah, jangan jaket robek, badan lu bisa tembus pun ya bisa aja. Ini jaket nggak robek. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Cobalah nanti gue pengen lihat videonya lah ya, dan teman-teman semua yang menonton kisah ini bisa ngeliat videonya ini Bar. Coba ya, mungkin masih ada ya videonya ya Bang ya, di dia. Coba nanti kita hubungin lah. Oke. Dan dari cerita Gunung Lawu nih, pendakian lu di Gunung Lawu ini, sebenarnya Akbar ini nggak mau menceritakan karena takut dibilang halu. Iya Bang. Takut dibilang halu Bang, karena dari sebagian orang ya Bang ya, ada yang percaya dan ada yang enggak Bang. Oke. Apalagi kan ini cerita perang Bang. Dan bajunya itu yang gue ceritain tadi pakai kayak kain dilipat sama celana sama rompi Bang. Iya. Di zaman sekarang kan nggak ada Bang begitu Bang. Nggak masuk akal. Nggak Ya? masuk akal Bang. Susah juga diceritakan pakai logika sehat. Nah iya, itu makanya gue keep cerita ini tuh karena emang takutnya disangka halu Bang. Tapi lu nyata lu alamin Itu nyata gue alamin. dan menjadikan pendakian ke Gunung Lawu yang pertama Dan terakhir, gak mau balik lagi. enggak, Dikasih duit 500 juta ke Gunung Lawu, enggak, 1 M, enggak, mobil, rumah. enggak. Buat apaan gue nggak bisa nikmatin ntar ya? Kalau terjadi sesuatu sama gue, Masuk akal, gokil. Jadi memang lu memilih untuk hidup lu ya, iya, ketimbang harta dunia. iya. Harta masih bisa dicari Bang. Nyawa kalau udah hilang nggak bisa balik Nggak lagi. bisa balik lagi. Belum tentu reinkarnasi. Ya. Tapi terlepas dari semua itu, ini balik lagi ke kepercayaan teman-teman semua ya. Kepercayaan lu ya seperti itu. Mungkin dari sudut pandang orang lain berbeda. Berbeda Bang. Oke. Semoga kisah kali ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua yang bisa gue ambil dalam cerita kali ini. Kalau misalkan memang kalian dilarang sama orang tua kalian, nggak cuma di gunung aja nih. Misalkan lu nggak boleh ke sana, ke tempat ini, ke tempat yang satu lainnya lagi, ya kalau bisa omongan orang tua tetap dijalankan ya. Iya. Larangannya itu. Oke Akbar, sebelum kita mengakhiri kisah kali ini, lu punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang menonton kisah lu kali ini? Jadi pesan-pesan gue kali ini ya Bang ya. Ya menurut tuh yang lu katakan tadi Bang.
ikutinlah kata-kata orang tua. Oh, oke. Poin utamanya itu ya. Poin utamanya itu. Garis cerita dari kisah ini ya itu. Itu. Satu lagi, lu mau percaya atau enggak itu hak lu. Oke. Gue yang ngerasain, gue yang tahu, nggak mungkin lu tahu. Mungkin poinnya itu aja sih. Pesan gue. Tetap safety dalam melakukan pendakian Ya harus. dan naik bersama orang yang berpengalaman itu penting banget. Itu penting. Dan jaga adab dimanapun kalian berada. Oke, dari gue Indra, saksikan terus video-video berikutnya dari Besok Pagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.